Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Aulia Salsabila dari kelas R1F dengan nomor NPM 2022 2150 0503. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas yang telah dosen saya berikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah dosen saya share di WA Group, yang mencakup tentang pengertian dan ruang lingkup akhlak, pembagian akhlak, pembinaan akhlak, Al-Quran, isi dan sistematikanya, fungsi dan arti dari as-sunnah atau hadis. Ijtihad, di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Pengertian dan konsep toleransi beragama menurut Islam, problematika kehidupan beragama umat Islam, upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, pengertian politik Islam, tujuan politik Islam, prinsip politik Islam, kontribusi agama Islam dan perpolitikan nasional. Pengertian akhlak adalah suatu atau perangai yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dari tindakan dan perbuatan orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ruang lingkup akhlak secara umum ada 5 hal yang termasuk di dalam ruang lingkup akhlak seseorang di masyarakat. Yang pertama ada akhlak pribadi, yaitu akhlak perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya, misalnya motivasi, etika, kreativitas, emosi, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat, misalnya etika kepada orang tua, bertanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain. Yang ketiga ada akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan anggota masyarakat yang di sekitarnya. Misalnya, kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antar tetangga dan sekitarnya. Yang keempat ada bernegara, akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungan dengan negara dan bangsanya. Misalnya, membayar pajak demi pembangunan, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa, dan lain sebagainya. Yang kelima ada akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaan baik itu Tuhan maupun kepada sesama manusia. Pembagian akhlak secara garis besar dikenal 2 jenis akhlak, yaitu akhlak al-karimah atau akhlak terpuji, akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam. Dan ada juga akhlak mazmumah, akhlak tercela, akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat yang baik pula, demikian sebaiknya akhlak yang buruk terlahir dari sifat yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak al-mazmumah adalah perbuatan dan atau perkataan yang mungkar serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Memahami jenis akhlak seperti yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa akhlak yang terpuji adalah merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang berupa ketaatan kepada aturan dan anjuran Allah Islam yang diwujudkan dalam tingkah laku untuk beramal baik dan dalam bentuk amalan batin seperti zikir dan doa, maupun dalam bentuk amalan lahir seperti ibadah dan berinteraksi dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan akhlak yang tercela adalah merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang berupa kebiasaan melanggar ketentuan syariat ajaran Islam yang diwujudkan dalam tingkah laku tercela, baik dalam bentuk perbuatan batin seperti hasad, dengki, sombong, takabur, dan riya, maupun perbuatan lahir seperti berzina, menzalimi orang lain, korupsi, dan perbuatan buruk lainnya. Sedangkan menurut Aminuddin, akhlak terbagi menjadi 2 macam, yaitu akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, dan akhlak tercela, akhlakul mazmumah.
Akhlak terpuji adalah sikap sederhana yang lurus, sikap sedang, tidak berlebih-lebihan, baik perilaku rendah hati, berilmu, beramal, jujur, tepat janji, istiqomah, berkemaah, berani, sabar, syukur, lemah, lembut, dan lain-lain. Akhlak tercela yaitu semua apa-apa yang telah jelas dilarang dan dibenci oleh Allah, yang merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akhlak terbagi atas dua bagian, yang mana akhlak terpuji yaitu semua perbuatan baik yang diperintahkan dan disenangi Allah. Begitu sebaliknya terhadap akhlak tercela, yaitu perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah. Dengan demikian, akhlak yang baik akan memberikan pengaruh pada pelaku, begitu juga sebaliknya dengan akhlak tercela. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak para anak didik, dan mereka mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan terpuji, atau dengan kata lain anak didik diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Isi dan sistematika Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari, dan berarti himpunan karena Al-Quran merupakan himpunan firman-firman Allah atau wahyu. Menurut istilah Islam adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman atau wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah atau sebelum hijrah, dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah pindah ke Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, 89 surah Makkiyah, dan 25 surah Madaniyah. 6.236 ayat itu terdiri dari 4.726 ayat dari surah Makkiyah dan 1.510 ayat dari surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Maksud sistematika demikian adalah agar orang mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai suatu kesatuan yang harus ditaati pemeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa memilah-milah bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan penyusunan seperti yang disebutkan di atas, jelas Al-Quran berbeda dengan kitab susunan manusia. Memang tidak dapat atau tidak boleh disamakan karena selain itu juga tujuan berbeda. Isi kitab susunan manusia adalah hasil penalaran insan, tujuan untuk menjelaskan suatu masalah kepada manusia di suatu tempat pada suatu masa, sedangkan Al-Quran yang disusun oleh Allah berisi wahyu petunjuknya dan untuk pedoman hidup dan kehidupan manusia di mana saja sepanjang masa. Fungsi dan arti as-sunnah atau al-hadis. Sebagai besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam yaitu adalah Al-Quran, as-sunnah, hadis, dan ihtijaj sunnah hadis, yang merupakan pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, budi, pekerti, perjalanan hidup baik sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya. Inilah yang menjadikan kedudukan sunnah atau hadis menjadi dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah
atau hadis dalam sumber ajaran Islam sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat, yang mana sunnah atau hadis berfungsi sebagai penjabar atau bayan dari ayat-ayat Al-Quran, baik itu sebagai bayan al-ta'kid dan bayan al-tafsir dan bayan al-tasri. Allah mengutus para nabi dan rasulnya kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar agar mereka bahagia dunia akhirat. Rasulullah lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar, hukum syara adalah kitab syari atau seru. Rasulullah lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar, hukum syara adalah kitab syari atau seruan Allah sebagai pembuat hukum, baik yang sumbernya pasti kati zubut seperti Al-Quran dan hadis, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat zani zubut seperti hadis yang bukan tergolong mutawir. Yang pertama, ada fungsi sunnah sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak dan penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukrawi. Tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Qiyas, istihsan. Macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Yang pertama ada qiyas, yang kedua ada istihsan, yang ketiga ada maslahah dan muslahah. Macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Yang pertama ada qiyas, yang kedua ada istihsan, yang ketiga ada maslahah muslahah. Menjelaskan tentang toleransi antar umat agama. Toleransi atau samahah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Problematika kehidupan umat beragama. Di sini ada contoh konflik Ambon. Contoh konflik antar agama yang di masyarakat ini seperti terjadinya konflik agama di Ambon yang terjadi pada 19 Januari 1999. Konflik ini dipicu oleh permasalahan sederhana di mana dua orang pemuda muslim yang memalak kaum Nasrani. Dari awalnya permasalahannya sederhana, ini akhirnya berubah menjadi konflik yang sangat besar karena setelahnya muncul isu-isu negatif. Pada akhirnya, kedua kelompok agama tersebut menjadi tersulut kemarahan hingga saling menyerang, dan serangan tersebut pada akhirnya menewaskan 12 dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka serta upaya untuk pendamaian yang juga cukup alot. Akan tetapi, pemerintah daerah setempat berhasil meredam konflik dengan mengadakan rekonsiliasi rahmatan lil alamin sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan 3 cara, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains. Tidak emosi dalam beragama, hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, serta tindakan. Aspek politik dari Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik, baik di dalam ataupun dari luar. Aspek politik dari Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sejarah Islam,
dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar politik Islam adalah strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Politik Islam adalah pemerintah yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, yaitu negara Madinah. Adapun tujuan politik dalam Islam yaitu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tegak. Pastinya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan ini dibangun dengan berlandaskan pada hukum dan syariah dalam Islam. Membahas prinsip-prinsip politik terlebih dahulu, kita harus mengulas tentang sistem politik. Setidaknya sistem politik berdasarkan atas 3 prinsip, yaitu hakimiyah alahiyah, yaitu hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan kedaulatan. Hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan hamba kepadanya lah kamu dikembalikan. Hakimiyah ilahiyah membawa pengertian sebagai berikut, bahwasanya Allah pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyah yang Maha Esa. Bahwasanya hak yang menghakimi dan mengadili tidak memiliki oleh sifat kecuali Allah. Bahwasanya hanya Allah sajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum, sebab Dialah satu-satunya pencipta. Bahwasanya hanya Allah saja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dialah satu-satunya pemiliki. Bahwasanya Allah adalah suatu yang benar-benar hanya Dia saja yang mengetahui hakikat segala sesuatu di tengahnya lah, dan penentuan jalan yang selamat dan lurus. Hakimiyah ilahiyah membawa arti bahwa terutama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyah dan uluhiyah. Yang kedua ada risalah. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang pengerundungan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, menafsirkan, dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala pemerintah dan larangan Rasulullah. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah Rasulullah dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yang ketiga ada khalifah, berarti perwakilan kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai perwakilan Allah. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang yang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenarnya. Kemudian kami jadikan kamu pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Seorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang mematuhi syarat berikut. Terdiri pada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab dan terangkum dalam pengertian khalifah. Tidak terdiri daripada orang zalim, fasih, fajir, dan lalai terhadap Allah, serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehnya. Terdiri pada orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, serta kemampuan intelek dan fisikal. Terdiri pada orang-orang yang amanah sehingga dapat
dipikulkan tanggung jawab kepada mereka yang yakin dan tanpa keraguan. Pemerintah baru wajib dipatuhi kalau politik dan kebijaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau tidak bertentangan dengan keduanya. Prinsip-prinsip utama sistem politik Islam. Yang pertama ada musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjabat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. Yang kedua ada keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan yang luas, prinsip keadilan yang terkadang dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antaranya rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami istri, dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam. Maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas-asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama, karena dengan dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspek. Yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang bertekskan kepada ma'ruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintah Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang pelembagaan negara Islam. Yang keempat ada persamaan. Persamaan di sini terdiri pada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang, perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Yang kelima ada hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tunduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal yang berkaitan dengan urusan pentadbiran dengan negara dan ummah. Hak rakyat untuk disyurakan adalah berarti kewajiban setiap anggota dan dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalam pengertian yang luas, ini juga berarti bahwa rakyat berhak untuk mengawasi dan menghisap tindak tanduk dan keputusan pihak pemerintah. Kontribusi agama Islam dalam berpolitika nasional. Pertama, era kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajahan kolonial bercokol di tanah air sudah terdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kerajaan-kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. 2. Di era kolonial dan kemerdekaan atau Orde Lama, peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik Indonesia baik pada kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam komunisme. Dengan segala instriknya, tidak dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Para pemimpin Islam terutama dari
Syarikat Islam yang pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian pada 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofis negara. Yang ketiga, ada Orde Baru. Pemerintah masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis dan hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintah dan menginginkan agar agama Islam tidak terjun ke dunia politik. Yang keempat, era reformasi. Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak terlepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurholis Majid Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiparah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan diri tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik yang boleh menggunakan asas Islam, kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas yang label Islam. Partai politik yang berasaskan Islam antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya umat Islam untuk terjun dalam memperjuangkan politik yang lebih serius. Umat Islam tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggiran sejarah. Umat Islam harus menyiapkan diri untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang handal, cerdas, berhak, dan mulia profesi dan punya integritas diri yang tangguh.